Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah Ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu aladzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Rawdatul Falah yang insyaallah dirahmati serta dimuliakan Allah Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Alhamdulillah kita tetap diberikan sehat walafiat lahir batin, tetap dalam meningkatkan iman, takwa dan amal soleh. Mudah-mudahan istiqomah sampai di akhir hayat kita, sehingga nanti saatnya kita kembali ke hadiratnya betul-betul diparingi mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya mujibas sailin. Salawat salam kita haturkan kepada baginda panutan kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah amat sangat banyak memberikan uswah, teladan, tuntunan, contoh-contoh kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sehingga di dunia ini kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita masuk kepada bab baru lagi, babul ikhlas. Menerangkan bab ini menerangkan ikhlas tulus, ya, bukan karena selain Allah, semata-mata karena Allah. Wal ihdorin niyah, dan menghadirkan niat fi jamil a'mal, dalam seluruh perbuatan, wal aqwal, dan ucapan, al barizah, baik yang terang-terangan yang nyata, wal khafiyah, maupun yang rahasia. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, karena di dalam Islam itu bahwa seluruh amaliyah kita itu terletak pada niatnya. Manakala salah niatnya hadirin, maka amal kita menjadi tidak diterima oleh Allah Ta'ala, alias tidak sah, tidak baik. Ada sebuah ungkapan, rubba kabirin tusoghiruhumun niyah, betapa banyak amal-amal besar seperti jihad fisabilillah, besar amalnya, nilainya luar biasa, mestinya agung. Kemudian ibadah haji, wakaf dan lain sebagainya, tetapi menjadi tusoghiruhum niyah, menjadi kecil, sepele karena salah niatnya. Perang misalnya, mati di medan laga, tetapi niatnya bukan karena Allah, maka sekalipun mati di medan perang menjadi tidak masuk surga, malah sebaliknya. Demikian pula amalan-amalan yang lain. Sebaliknya hadirin, rubba soghirin tukabbiruhum niyah, banyak sekali amalan-amalan kecil tidak tidak kelihatan
berharga sepertinya, tetapi menjadi besar di mata Allah dan agung karena benar niatnya, seperti memberikan senyum yang tulus kepada saudaranya, membuang sampah atau kotoran di halaman atau di jalan. Kelihatannya kecil hadirin, tetapi kalau niatnya betul maka menjadi besar dan mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nanti kita akan temukan beberapa riwayat yang berkaitan dengan niat ini. Seperti bab-bab yang lain, setiap awal bab diawali dengan ayat-ayat Al-Quran sekalipun tidak banyak. Termasuk di bab ini. Di dalam surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru itu dan seterusnya, Allah berfirman surat yang ayat yang kelima, wa ma umiru, tidaklah kita diperintah oleh Allah illa liya'budullah, kecuali mengabdi kepada Allah Ta'ala. Jadi ibadah itu tidak sekedar nyembah. Ada diantaranya firman Allah, kata Allah Ta'ala, aku tidak ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita manusia dan jin itu semata-mata dicipta oleh Allah Ta'ala untuk mengabdi kepadanya, bukan sekedar nyembah, karena pengabdian itu luas pengertiannya. Sementara kalau nyembah adalah dalam urusan-urusan ritual semata. Di dalam rumus syar'i kita bahwa ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Ta'ala, sering diistilahkan dengan ibadah mahdoh, ibadah yang sudah paten, sudah ditetapkan, sudah seperti apa adanya. Dan ibadah ghairu mahdoh, ibadah-ibadah yang belum tertata betul sesuai dengan situasi dan kondisi. Ibadah mahdoh itu biasanya ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Ta'ala, seperti puasa, sholat, haji dan lain sebagainya. Itu sudah pakem, sudah wungkul aslinya, tidak sesuai dengan situasi dan kondisi. Sementara ibadah yang ghairu mahdoh, yang tidak langsung berhubungan dengan Allah, tidak vertikal, tetapi berhubungan dengan sesama alam, khususnya kepada sesama manusia, seperti tolong menolong yang baik, kemudian berkata yang baik, apa saja yang baik yang sesuai dengan syariat agama, maka sekalipun kelihatannya itu perbuatan dunia, maka minum, istirahat dan lain sebagainya, bahkan termasuk tidur kita ke kamar kecil, bahkan sampai kepada kumpulnya suami istri, manakala dilaksanakan sesuai dengan syariat agama, maka itu dinilai ibadah hadirin, sekalipun kelihatannya urusan dunia. Bekerja pun demikian. Maka kata Allah, kita tidak diperintahkan melainkan untuk mengabdi Allah kepada Allah, mukhlisin dengan tulus, bukan karena selain Allah. Karena itu hadirin, sebetulnya kalau kita beribadah niatnya harus betul-betul karena Allah. Dulu kita sering diajari, nek kepingin rezekinya lancar, maka banyak-banyaklah sholat duha, banyak-banyak baca Al-Quran, surat Al-Waqiah dan lain sebagainya. Nah, karena perintahnya seperti itu hadirin, maka pelaksananya menjadi salah kadang-kadang tujuannya. Sholatnya semata-mata karena ben lancar rezekinya. Demikian pula membacanya surat Al-Waqiah itu. Padahal hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang benar bukan begitu. Ibadah kita khususnya yang kepada Allah yang mahdoh, itu semuanya sudah punya hikmah masing-masing. Karena itu ketika kita melaksanakan semata-mata karena Allah saja, nanti hikmahnya wis melok dewi hadirin. Jadi tidak usah niat ben rezekinya lancar banyak kayak air mengalir, tidak usah niat kayak gitu. Sholat saja yang banyak, sholat duha atau sholat-sholat yang lain, terutama sholat malam tahajud.
itu dengan melaksanakan baik ya, karena Allah Ta'ala, maka hikmahnya itu akan datang dengan sendirinya. Kalau kita niatkan ben lancar rezekinya, paling banter nanti hanya dapat itu, akhiratnya tidak dapat. Demikian pula membaca surat Al-Waqiah, surat Al-Mulk, surat Yasin, surat Ar-Rahman dan lain sebagainya. Itu kalau niatnya kayak gitu hadirin nanti menjadi salah ya. Tujuannya karena duniawi, paling banter nak oleh itu nak oleh. Nah yang benar bagaimana? Karena Allah saja. Allah sudah maha tahu, Allah yang mengatur, Allah yang membalasnya. Amalan-amalan yang dilakukan oleh kita umat Islam ini banyak hadirin yang manfaat fadilahnya bukan hanya akhirat saja. Satu contoh, kita banyak berinfak, bersodakoh, berderma, sodakoh. Itu memang pahalanya di akhirat hadirin yang paling banyak, lebih banyak. Tetapi sebetulnya belum sampai di akhirat Allah sudah memberikan bagian daripada hikmah sodakoh itu di dunia ini. Karena itu tidak sedikit orang yang rajin berinfak, bersodakoh, berderma, maka dimurahkan rezekinya. Karena itu dalam melaksanakan sodakoh maka janganlah sekali-kali niat ben dilancarno rezeki ini oleh Allah Ta'ala. Ini menjadi salah karena tujuannya ben dilancarno. Tapi laksanakan dengan baik, dengan tulus, karena Allah Ta'ala nanti hikmahnya akan datang dengan sendirinya. Demikian pula amalan-amalan yang lain. Kita diperintahkan mengabdi mukhlisin dengan tulus, ikhlas karena Allah Ta'ala, lahu kepadanya. Ad-dina, dalam menjalankan agama, kunafa'ah dengan cenderung lurus dan semata-mata karena Allah Ta'ala. Kemudian juga diperintahkan untuk yuqimus sholata, mendirikan sholat, wa yu'tuz zakat, mengeluarkan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang betul, yang lurus sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula di dalam surat Al-Hajj 37 ada firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Semata-mata yang sampai kepada Allah Ta'ala itu bukan daging sembelihan atau daging kurbanmu yang kamu laksanakan itu, wala dima'uha, apalagi darahnya. Demikian pula hal-hal yang lainnya, misalnya bulunya, tulangnya dan lain sebagainya. Yang sampai kepada Allah itu adalah walakin yanalu taqwa minkum, takwamu lah yang sampai kepada Allah Ta'ala. Karena itu hadirin, ketika kita melaksanakan ibadah ini kurban, maka jangan karena selain Allah, semata-mata hanya karena Allah menjalankan perintahnya. Insya Allah ibadah kita akan dinilai baik karena tulus karena Allah Ta'ala. Waqala Ta'ala, demikian pula di dalam surat Ali Imran 29 Allah berfirman, kul, katakanlah oleh Muhammad kepada umatmu, in tukhfu ma fi sudurikum. Lah niki, ini yang berkaitan dengan niat hadirin. Kalau kau atau kamu sekalian tetap merahasiakan apa saja fi sudurikum, yang ada di dalam dadamu atau hatimu, autubduhu, atau kau lahirkan apa-apa yang ada di dalam dadamu itu, ya'lamullah, Allah maha mengetahuinya. Hadirin, di dalam setiap hati kita itu ada unek-unek, ada kerentek, ada batin dan lain sebagainya nggih. Itu baik kita lahirkan. Di akhir surat Al-Baqarah itu Allah mengatakan, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Di dalam hati ini ada kerentek, ada unek-unek, ada zon, macam-macam nggih. Baik kita lahirkan dengan ucapan atau perbuatan, au tukhfuhu, atau kita rahasiakan, dak ana wong roh, yang tahu hanya Allah Ta'ala. Itu nanti di mata Allah kita diminta pertanggungjawabannya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati nek batin atau zon kepada orang lain. Jangan sekali-kali suudzon, berprasangka buruk, maka batinlah yang baik-baik. Kita kadang-kadang tidak bisa menahan perasaan hadirin. Mata kita ini adalah
corong yang pertama. Begitu melihat apa saja mesti di hati akan menimbulkan komentar yang baik tidak apa-apa gitu. Tapi komentar jelek lah ini yang nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang mengawali di dalam bab ini. Baik, kita lanjutkan kepada riwayat atau hadisnya. Yang pertama yang berkaitan dengan niat, sebuah riwayat dari Amirul Mukminin Sayyidina Umar Abi Hafsah Umar bin Khattab Ibnu Nufail Ibnu Abdul Uzza Ibnu Rabbah Ibnu Abdillah, itu banget ya, Ibnu Kurto Bani Rozah Ibnu Adi Ibni Ka'bin Ibnu Lu'ayyi Ibnu Ghalib, akeh banget, Al-Quraisy yang termasuk suku atau bangsa Quraisy. Al-Adawi radhiyallahu anhu qala, Sayyidina Umar berkata, kata Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, suatu ketika aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, kata Nabi, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in manawa, dan sekali lagi setiap sesuatu yang dilakukan oleh seseorang itu manawa, sesuai dengan yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah, maka barang siapa hijrahnya, nanti kita baca dulu nggih, wa rasulihi, karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu, maka hijrahnya itu semata-mata betul mendapatkan nilai mulia, baik dan diterima oleh Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu, dan sebaliknya barang siapa yang hijrahnya ad-dunya lid-dunya, karena dunia, yusibuha, paling banter hanya akan mendapatkan dunia saja. Awim ra'atin, atau niatnya hijrah itu bukan karena Allah dan Rasulnya tadi, tetapi semata-mata karena perempuan atau wanita yang kihuha, yang akan dinikahinya, maka fahijratu, paling banter hasilnya hijrah itu adalah ila mahajaro ilai, yaitu hanya semata-mata mendapatkan wanita yang dia niatkan. Hadirin, menurut sebagian besar ulama bahwa riwayat ini disampaikan oleh Nabi ketika saat itu menggerakkan kaum muslimin, sahabat sekalian, untuk hijrah ke Madinah. Nah hadirin, rupanya para sahabat yang mengikuti hijrah ke Madinah ini niatnya tidak satu, hadirin, tidak semata-mata karena Allah. Karena itu sekalipun tidak mengatakan yang ikut hijrah ke Madinah itu tidak ngomong niatnya hijrah itu karena dunia atau karena wanita, tetapi kan Rasul diberi kemampuan dan kelebihan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengetahui niatnya seseorang, apalagi dengan sikap-sikapnya. Maka beliau bersabda, sing sapa wonge hijrahnya ke Madinah nanti karena Allah dan Rasulnya, maka dia di samping mendapatkan pahala dan ridho dari Allah dan Rasulnya, dia pun akan mendapatkan karunia duniawi sesuai dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga ada sebagian yang berniat karena dunia, mungkin karena ketika masih di Makkah nggih, pekerjaan sehari-harinya adalah berdagang misalnya, maka dalam niatnya terselip di hatinya, sapa weruh kuning Madinah itu banyak penggemar dagangan-dagangan saya, maka saya tak ikut dengan membawa dagangan yang banyak. Jadi niatnya hadirin sudah jelas karena ingin mendapatkan dunia yang lebih banyak. Maka paling banter hadirin, niat yang karena dunia itu hanya akan mendapatkan dunia saja, bisa jadi malah tidak dapat. Karena itu betulkan niat karena Allah semata. Awi meraatin yang kikuha, atau mungkin ada yang masih jomblo, jejaka atau duda, maka niatnya ikut hijrah ke Madinah karena ini tadi,
Karena itulah maka kata Nabi, hasil daripada hijrahnya paling banter hanya akan dapat sesuai yang diniatkan. Hadirin rahimakumullah, ini perlu ditambah keterangannya nggih. Niat itu adalah perbuatan hati, bukan perbuatan lesan. Kalau kita mau mengerjakan ibadah, wudu, sholat, puasa dan lain sebagainya, kecuali haji, haji memang diperintahkan untuk melafalkan. Ada labbaik Allahumma hajjan, tapi lek wudu sebetulnya yang disebut niat itu adalah cetusan yang ada di dalam hati, bukan ucapan yang ada di dalam lesannya, nawaitul wudu'a dan seterusnya. Tetapi apakah tidak boleh melafalkannya? Kalau dengan melafalkan itu menjadi kuat, mantap hatinya, maka mengucapkan itu dibolehkan. Tetapi mengatakan bahwa niat itu ucapannya, ini tidak benar, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak ada yang melakukan demikian. Demikian pula ketika kita melaksanakan sholat, usolli fardol dan seterusnya, itu adalah bukan bentuk niat, tetapi itu pelafalan niat. Sekalipun seseorang tidak melafalkan usolli, tetapi kalau di dalam hatinya cetusannya besar untuk melakukan apa yang dia maksudkan, lah itulah niat. Makanya hadirin, satu contoh misalnya begini, ada seorang ustadz atau ustadzah yang punya murid banyak di TPA-nya. Suatu ketika ustadz atau ustadzah ini ngajari santri-santrinya untuk berwudu. Perhatikan baik-baik, ustadz atau ustadzah akan wudu, maka kalau kalian tidak memperhatikan dengan baik, nanti kalian tidak akan bisa mempraktekkan atau melaksanakannya. Ustadz atau ustadzahnya wudu, mengucap nawaitul wudu'a dan seterusnya, membasuh semua anggota yang wajib dibasuh sampai selesai, bahkan ditambah dengan doa sesudah wudu. Apakah yang seperti itu kemudian boleh dia melakukan sholat? Nah hadirin, karena yang terdapat di dalam hatinya ustadz untuk melakukan itu tadi bukan karena akan menjalankan sholat, tetapi untuk mempraktekkan pelajaran kepada siswa-siswinya, maka sekalipun dia sudah persis wudunya, maka belum boleh dia melakukan sholat. Sekalipun dia mengucapkan nawaitunya keras banget, bahkan mungkin diulang-ulang sampai 3 kali. Nah sebetulnya yang menjadi niat itu cetusan hatinya ketika dia akan melaksanakannya. Demikian pula hadirin, ketika ada 2 orang punya hadas besar yang harus junub, mandi besar, kedua-duanya di tempat kolam renang, bersih airnya, boleh untuk mandi dan juga boleh untuk wudu. Maka 2 orang yang punya junub ini, rupanya yang salah satu dalam hatinya dia jegur nyemplung di kolam renang itu, dia meniatkan mandinya itu bukan sekedar renang, tetapi dia menghilangkan hadas besarnya. Maka yang satu yang punya niat dalam hati seperti itu, dia sudah hilang hadas besarnya. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, suatu ketika ada orang yang sholat duhur, dia mengucapkan usolli fardol asri, padahal sejak dari rumah dia datang ke masjid akan melaksanakan sholat duhur, dia juga wudu untuk melaksanakan sholat duhur. Tiba-tiba ketika dia di belakangnya imam atau di barisan sholat, imamnya takbiratul ihram, dia mengatakan usolli fardol asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adan makmuman. Tetapi sebetulnya yang dia niatkan, yang dia maksudkan adalah sholat duhur. Sekalipun dia mengucapkannya fardhul asri, maka sholat duhurnya dinilai betul atau boleh atau sah. Karena apa? Itulah cetusan niat itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, banyak contoh-contoh yang berkaitan dengan niat ini. Karena itu sekali lagi disampaikan bahwa niat itu sebetulnya cetusan hati yang dilakukan di awal perbuatannya, bukan niat tapi sesuk. Ini bukan niat namanya. Sesuk aku tak sholat duhur,
tapi sesuk, nah itu belum niat nggih, masih azam atau bermaksud saja. Sementara niat itu adalah cetusan hati di dalam awal perbuatannya. Jadi ketika imam mengucapkan Allahu Akbar, panjenengan sudah tertata hatinya untuk melakukan sholat sesuai dengan yang dilakukan waktu itu. Kemudian panjenengan juga langsung mengucap Allahu Akbar, insya Allah itu sudah cukup dan sah. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika saya menyampaikan ini di tempat yang lain, ada orang yang bertanya, Pak, kalau misalnya saya selesai sholat jamaah maghrib misalnya kayak tadi itu, kemudian saya melakukan sholat ba'diyah, tiba-tiba ada orang datang menjawil pundak saya untuk makmum mengikuti saya sholat. Yang pertama yang saya tanyakan, kata yang menanyakan, apakah saya harus merubah niat saya, atau orang yang mengikuti saya tidak sah sholatnya karena tidak sama, tidak sesuai dengan sholat yang saya kerjakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tidak menutup kemungkinan mungkin kita juga pernah melakukan seperti itu. Nah hadirin, kalau terjadi seperti itu, maka yang melakukan sholat sunnah tidak usah merubah niatnya, teruskan saja. Sejak pertama dia sudah mencetuskan di dalam hatinya bahwa dia melaksanakan sholat sunnah, maka tidak usah dirubah, sekalipun ada orang datang untuk mengikuti sebagai makmum. Lah yang makmum ketika tahu bahwa yang diikuti tadi ternyata melakukan sholat sunnah, begitu dapat 2 rakaat kok salam, maka juga yang mengikuti tadi itu tidak usah membatalkan atau merubah niatnya, tetapi teruskanlah, insya Allah sholatnya juga sudah sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sementara mungkin itu satu hadis dan tadi beberapa ayat yang kita sampaikan, mungkin akan dilanjutkan dengan berbagai pertanyaan atau monggo dipersilahkan. Kalau enggak kita lanjutkan, monggo Pak sinten iki, Pak Budi nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya tanyakan Ustadz mengenai sholat rawatib atau sholat sunnah, itu biasanya kan pindah tempat, itu ada hadisnya apa enggak? Kebanyakan kan gitu. Yang kedua mengenai minta rezeki. Minta rezeki. Itu kita membaca surat-surat Al-Quran kayaknya dikhususkan gitu kita. Seperti surat Waqiah itu berdosa apa enggak? Kalau kita mengaji dari Ustadz Danu itu kan tidak dibolehkan Ustadz, mengenai bacaan Al-Quran yang dikhususkan gitu. Terus hukumnya gimana Ustadz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang lain masih ada, lek podo tak gabung. Mboten tadi pindah nggih, pindah tempat nggih. Oh, Pak Haji Sari nggih. Enggak. Nambahi mengenai sholat duha. Nggih. Itu kan perintah Allah juga. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kemudian doanya juga ajaran daripada Rasul. Yang kelihatannya atau ya rasa-rasanya kayak mendikte Allah. Soalnya ya Allah, kalau rezekiku ada di langit turunkan, kalau di dalam bumi keluarkan, kalau jauh dekatkan, kalau sedikit perbanyak, kalau haram halalkan, kalau gitulah. Jadi ini ada hadisnya memang begitu apa? Apa kita bersalah ini mendikte Allah? Oh, Allah nanti nilokno kene ya. Wah, insyaallah. Terima kasih. Tadi Pak Budi nanyakan tentang sholat sunnah yang pindah. Itu sebetulnya bukan perintah yang sifatnya muakkad atau ditekankan atau apalagi wajib, tidak. Itu hanya ambilan dari, kalau kita membaca surat Az-Zalzalah itu idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu
Wa qala insanu mala yauma idzin tuhaddisu akhbarohala. Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Ngeten. Saat nanti penghisapan amal itu semuanya akan diperhitungkan. Nggih. Di dalam ayat lain Allah mengatakan al yauma nakhtimu ala afwahihim. Saat itu nanti mulut-mulut kita akan diborgol, digembok rapet-rapet. Wa tukallimuna aidihim, dan yang ngomong tangan-tangannya, yang menjadi saksi adalah kakinya. Kemudian di samping itu Allah juga mengatakan tadi yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Di setiap tempat, tempat di mana kita melakukan sesuatu nanti akan turut menyaksikan. Jadi di samping kaki kita menjadi saksi, tempat yang kita gunakan untuk melakukan kebaikan itu juga akan menyaksikan. Oh Pak Budi di hari ini tanggal ini sholat maghribnya di sini, sunatnya di sini, semua menyaksikan Pak. Sehingga manakala panjenengan akeh pindah, tapi ya tidak kemudian dipaksakan nggih. Lek panjenengan sholat banyak misalnya tarawih bersama, terus setiap rakaat ngalih ngoten nggih, tambah kisul makin. Tapi sebetulnya ada perintah nggih. Ada perintah Pak, sholat itu lebih dari 2 rakaat atau lebih dari 1 kali salam, hendaknya dia pindah tempat atau bercakap-cakap. Hendaknya jadi kayak sholat tarawih. Dulu saya pernah mengikuti ceramahnya Ustadz siapa sing ahli ekonomi itu, yang di sini mungkin masih ada selalu aku itu makanya ketika kita selesai 2 rakaat akan masuk kepada rakaat yang lain, gak usah ngalih nanti kisruh masjidnya. Juga ojo omong-omongan, omong-omongan juga ribut masjidnya, tapi bercakap-cakaplah kepada Allah Ta'ala. Maka di antara Suherman Rosidi, nah keiling aku ini juga mengambil dari satu Suherman beliau menyampaikan. Karena itu ketika akan melanjutkan ke rakaat yang berikutnya, maka ucapkanlah apa nih kok lali aku ya nek ngeten iki. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah. Nanti kita ketemu lagi. Pokoknya ngomong sama Allah Taala, bilang sama. Jadi cakap-cakapnya dengan Allah Taala. Maka sholatnya menjadi lebih baik daripada tidak nanti. Kemudian dengan berpindah tadi itu, maka lek memungkinkan maka berpindahlah. Itu kalau memungkinkan nggih, kalau tidak ya ojo maksa. Panjenengan lek salat nek kene kira-kira ndak banyak masalah. Tapi lek wis salat nang Madinah, nang Mekah, ngaliyo ya coba pengen ro aku nek. Nen oleh nggon meneh, jelas gak bisa. Jadi pindah itu Pak Budi ada perintahnya memang, dan itu nanti akan menguntungkan ketika di yaumil hisab. Setiap tempat yang kita gunakan untuk melakukan kebaikan itu dia akan turut menyaksikan. Wih, akeh banget saksine Pak Budi dalam melakukan kebaikan. Karena itu lek iso ngalih-ngalih nggih, lek gak iso aja maksa. Sebaliknya ketika tapi lek iso melakukan dosa maksiat ojo ngulah ngalih nggon. Kakean tempat sing menyaksikan dosa panjenengan nggih. Ini banyak saya dengar keterangan yang seperti itu. Ngoten nggih. Yang pertama, yang kedua minta rezeki. Oh ya. Sebetulnya minta itu kan berdoa nggih, memohon diperintahkan, dan itu bagian daripada ibadah memohon itu. Tetapi janganlah ibadah kita itu karena kita lakukan untuk memohon. Jadi ibadah ya ibadah, kita sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, sholat apa saja laksanakan karena Allah Ta'ala. Allah pun ngerti kok. Allah niku pun pirsa sejak kita belum lahir dulu, nanti kalau hari ini, tanggal ini, bulan ini panjenengan akan melakukan itu, dan nanti sholatnya seperti ini kualitasnya. Allah wis ngerti, sehingga ketika kita melakukan amalan itu gak sah karena selain Allah, karena Allah saja. Semua sudah ada hikmahnya seperti yang saya sampaikan. Jadi ketika kita melakukan sholat duha, itu otomatis di antara hikmah dan fadilahnya Allah akan melancar. Masih ada tidak jaluk.
Sementara Bapak Haji Syahri tadi juga menambahkan, apakah itu tidak boleh? Boleh, boleh. Karena ada doanya yang berbunyi Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu. Nah ini yang kadang-kadang kita terpaku, kita terbatasi. Pokoknya wis disebut rezeki itu berupa materi terus, duit akeh, terus beras akeh, tabungan akeh, selamanya kan itu. Kita lupa ketika di satu sisi beliau Rasulullah mengajarkan kepada kita, salah satu poin doa beliau mengajarkan Allahumma arinal haqqo haqqo, eling nggih. Allahumma arinal haqqo haqqo. Terusin apa? Warzuqnat tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu tampak jelas kebenarannya. Warzuqnat tiba'ah, kemudian berilah kami rezeki untuk bisa melakukannya. Jadi bisa melakukan kebaikan, bisa menjauhi kemungkaran, itu juga rezeki. Kita bisa melihat dengan nikmat, bisa bernapas dengan lega, bisa nyerawungi sesama, apalagi bisa ngerawat keluarga kita, dan itu juga rezeki sebetulnya. Sementara ini kita kan terpaku bahwa rezeki itu koyoknya cuma berupa uang, materi. Makanya ada yang mengatakan ra usah doa itu, Allah sudah mengerti kok. Allah sudah menjamin rezeki yang akan diberikan oleh hambanya. Urusan rezeki serahkan kepada Allah Ta'ala, tetapi urusan akhirat Allah tidak akan menjamin manakala kita tidak berusaha. Jadi rezeki itu selama kita masih hidup, jatah kita pasti ada. Dan rezeki itu kalau yang berupa materi itu biasanya ada barokah dari pelaksanaan ubudiyah kita yang lain yang baik kita kerjakannya. Sekalipun kita tidak meminta secara spesifik kayak doa itu, sebetulnya kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah kita mengucapkan itu, tapi sing lebih betul itu bahwa ketika kita rezeki ingkana rezeki baidan faqaribhu. Ya Allah, kalau saja rezekiku itu tempatnya jauh, lama gak saya terima, maka dekatkan ya Allah. Tapi sekali lagi, mbok yo ojo terpaku bahwa rezeki itu selamanya berupa materi. Ngaten nggih? Rezeki akhirat itu adalah rezeki yang paling hebat. Kita jarang minta itu. Padahal Nabi sudah mengajarkan Allahumma wa arinal batila warzuqna tinabah. Tunjukkan pula ya Allah kepada kami bahwa yang batil itu tampak jelas kebatilannya. Kemudian berilah kekuatan untuk bisa meninggalkan itu juga rezeki. Wallahu alam bisawab. Mungkin masih ada? Kalau enggak kita lanjutkan. Pak Kus. Lanjut nggih. Nambah sedikit Ustaz. Mengenai sholat pindah tadi. Kita kan kadang-kadang berkeyakinan gini, Allah yang maha mengetahui, biarpun kamu sholat di mana itu Allah maha mengetahui. Ya. Seandainya tidak menjalankan itu hukumnya gimana Ustaz? Tidak menjalankan pindah tempat itu. Tidak apa-apa. Makanya saya tadi sudah singgung bahwa pindah itu lek iso, lek gak iso aja maksa nggih. Panjenengan dek ini iso maksa nggone Jembar. Ayo nggone Hijri Ismail kono ngaliyo. Non ten raudhah mari salat 2 rakaat ngaliyo lek iso. Karena ndak bisa ya udah jangan maksa. Kita itu hanya sekedar perintah anjuran. Perintah itu tidak selamanya bersifat wajib. Kadang-kadang anjuran, kadang-kadang sunnah, nggih. Tapi lek iso ya lakonono, lek iso, lek gak iso panjenengan malah gak oleh nggon kok. Nek nggone non aja maneh kok nanggone Makkah nang Madinah. Di tempat yang lain di Arab sana itu lek salat mulah ngali ya kangelan, soalnya akeh wong sing ziarah ke sana. Atau panjenengan kalau pas ziarah bareng-bareng nanggone makam siapa gitu nggih, salatnya di masjid yang orangnya banyak datang. Kepengin roh aku lek iso mulah ngali. Nggih. Ngoten nggih? Nggih. Monggo Pak Gus. Bentar Pak Ustaz. Nggih. Saya nambahin sedikit aja. Pak, seusia kita
yang rata-rata sudah punya cucu itu mesti ada unsur Alzheimer. Unsur Alzheimer itu lupa. Oh, oke. Ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan sholat udah cukup baik, tapi ternyata lupa, yang mestinya 4 rakaat jadi 3 rakaat, ingatnya setelah selesai. Nah itu bagaimana Ustaz? Ya. Terima kasih, itu aja Pak. Bon, ngaten mawon. Enten malih mbok bilih sing mboten nggih. Lupa niku manusiawi, Bapak. Dan itu menurut ahli tertentu lupa itu ada hikmahnya. Aja maneh ke awak dhewe sing mikir donyane ra karu-karuan nggih. Rasulullah itu suatu ketika juga diberi lupa oleh Allah Ta'ala. Rasulullah sudah nabi. Nah ini boleh cerita aku nggih. Suatu ketika beliau sholat duhur mengimami jamaah-jamaah yang lain. Lah menjadi adat kebiasaan di waktu beliau sahabat-sahabat yang apa ya, yang dekat sama Nabi, sahabat yang alim, sahabat yang ilmunya tinggi, terutama 4 khalifah itu Abu Bakar, Umar, Utsman itu selalu di belakangnya Nabi. Kemudian sahabat-sahabat mulia yang lain di depan semua. Sementara sahabat-sahabat yang masih junior ngoten nggih, atau pokoknya muda ilmune rong akeh ngoten biasanya di belakang. Semakin ke belakang semakin yang paling junior. Nah, suatu ketika beliau sholat duhur cuma 2 rakaat wis salam. Maka sahabat-sahabat yang senior ini mau tanya itu sungkan hadirin. Wis mikir iki mesti ono wahyu atau ono perintah dari Allah Ta'ala bahwa sholat iki ganti rong rakaat, atau mungkin sholat duhur itu kadang-kadang 4 rakaat, kadang-kadang rong rakaat. Wong dulu ketika perintah Allah mindah kiblat itu juga waktu sholat. Ojo-ojo ini juga ada perintah dari Allah Ta'ala. Maka sahabat-sahabat yang senior justru tidak berani tanya, Bapak. Malah yang di belakang, yang junior ini, yang ilmu nerong akeh ini, dia tidak banyak mikir ilmu nerong akeh. Langsung teriak, Rasul, panjenengan lupa apa memang ada wahyu baru yang sholat ini hanya 2 rakaat, duhur kok 2 rakaat? Masa iya? Jadi Nabi nyeling ngomong, napa namanya? Ngendika, nggih. Nabi, masa iya? Begitu Rasul kepengen yakin, Rasul melihat yang pertama Abu Bakar yang dilihat. Rupanya Abu Bakar mengiyakan. Kepada Umar, kepada Ali dan kepada sahabat-sahabat yang lain, semuanya mengiyakan bahwa sholatnya itu cuma 2 rakaat. Akhirnya tidak banyak ngomong, tapi wis ngomong Rasul. Kemudian menghadap ke kiblat, kemudian takbir lagi, menambah 2 rakaat, kemudian sebelum salam ditambah dengan sujud sahwi, nggih. Maka Bapak, kalau ingatnya masih saat itu, nggih, saat itu kita lupa ya kayak ini sudah contoh dari Nabi. Rupanya Allah sengaja mengajarkan kepada kita melalui peristiwa yang dialami oleh Nabi itu. Jadi lupa itu manusiawi. Kadang-kadang ada hikmahnya. Kalau elingnya wis dino lah ini. Kalau ingatnya sudah lain hari ya menurut saya sing api dikodok, Pak. Kalau memang yakin betul kalau waktu itu, tapi juga rada aneh ngeleke sik mari salat gak eling wis pirang-pirang dina gak eling nih ya non nggih. Tapi lek memang panjene elingnya hari berikutnya dan yakin betul bahwa kemarin salatnya hanya 3 rakaat, lek iso panjenengan kodok. Karena apa? Karena sudah jauh waktunya. Lah kalau kayak tadi itu Rasul sekalipun sudah ngomong tapi masih di situ, maka langsung balik, tidak apa-apa. Demikian pula ketika kita melakukan seperti itu. Atau begini Bapak, panjenengan ketika sholat, makanya kan diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya itu bahwa sholat itu lek gak ono udzur jamaah. Jamaah itu hikmahnya luar biasa. Bukan hanya pahalanya dilipat gandakan 27 derajat saja enggak, tetapi
Sholat-sholat yang ada kurang khusyuk, kurang sempurna, kurang apa saja dengan berjamaah itu semuanya dinilai oleh Allah Ta'ala menjadi khusyuk semua, menjadi sempurna semua. Dan insya Allah tidak lupa. Lek imamnya lupa, makmumnya mesti ngilingno. Tapi lek makmumnya lupa ya gak mungkin sih. Makanya jangan sholat dengan merem, Pak. Ya memang suatu ketika ada debat karena sholat merem itu lebih khusyuk, padahal itu tidak sesuai dengan perintah Nabi. Banyak, nanti insya Allah lain kali kita kembangkan. Ada tambahan? Enggak Pak Ustaz, itu memang manusia itu wajar kalau lupa. Nah sekarang lupanya itu tidak seperti yang saya sampaikan. Ternyata dia setelah sholat 4 rakaat untuk salam terakhir tapi ragu-ragu. Oh ya. Ya entah ini karena godaan setan atau bagaimana kita nggak tahu. Dia ragu-ragu. Akhirnya terjadilah dia sholatnya itu tidak 4 rakaat tapi 5 rakaat. Gimana Pak Ustaz? Tadi sajane mau tak singgung itu Pak. Sudah mau tak rencanakan. Lah kalau kita kayak gitu, lupanya masih di dalam sholat, panjenengan sudah tidak punya kemampuan lagi untuk mengingat yang betul, yakinkan yang lebih sedikit saja. Iki papat apa telu ya, papat apa telu ya, cepet aja ngomong telu dalam hati. Rasa ngomong oh si akeh telu ngoten bisa ngomong. Di dalam hati saja yakin kalau masih 3. Lah karena itu nanti panjenengan tambah, ini lek sholat dewe, lek sholat jamaah insyaallah ndak. Nggih. Lek jamaah ndak insyaallah. Makanya diperintahkan untuk berjamaah kan kayak gitu. Lek dewe yakinkan yang paling sedikit. Jadi lek ragu 3 apa 4 yakinkan 3 saja. Lah nanti lek wis mari 3 panjenengan sudah tahiyat akhir, sebelum salam panjenengan sujud sahwi, sujud karena lupa mau telu apa papat, delala sujudnya ya lupa pisan, nggih. Wis mari teko kono-kono aku mau lah gak sujud sahwi, ya gak apa-apa wis, wong jenenge lupa. Tapi panjenengan sudah niat sujud sahwi itu hadirin menampar keras kepada perbuatan setan. Kalau memang masih 3 berarti menyempurnakan. Tetapi kalau sudah 4 panjenengan tambah 1 lagi dan sujud sahwi, itu sama dengan memukul setan dengan pukulan yang tidak ada duanya. Jadi setan merasa kesakitan dengan kita melakukan itu kalau kita tidak hobi lupa. Tapi lek wis mari nambah barang sik lali meneh, imang wis tak tambah kurung yo, sik lali meneh ya ini makanya jamaah. Nggih, dengan berjamaah itu insyaallah hikmahnya banyak luar biasa. Ngaten nggih? Insyaallah dilanjutkan pada Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, kekuatan sehingga kita bisa istiqomah dan mudah-mudahan menjadi sababiyah kita kembali ke hadiratnya nanti saatnya diberi nilai husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.